Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dahulu ada seorang pemuda yang suka menipu dan berbuat usil. Sampai-sampai para warga menjulukinya dengan sebutan Fulan At-Toror, yang artinya Fulan tukang tipu. Pernah pada suatu hari si pemuda masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korbannya. Tak lama kemudian ia melihat lelaki tua dari desa. Si pemuda pun berpura-pura mengenalnya. Ia langsung menjabat tangannya dan berkata, "Kamu adalah teman dekat ayahku dan aku ingin mengajakmu makan." Lelaki tua itu menjadi heran dan bertanya, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu dan aku juga tidak mengenal ayahmu." Si pemuda pun menjawab, "Kamu itu sebenarnya teman dekat ayahku. Barangkali kamu lupa, tapi aku tidak lupa dan aku ingin mengajakmu makan." Meskipun lelaki tua itu masih kebingungan, ia dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Lalu oleh si pemuda, ia diajak masuk ke sebuah warung makan. Setelah selesai menyantap makanannya, si pemuda sengaja menyisakan 2 suap nasi di piringnya. Ia pun keluar warung dengan alasan ingin buang air kecil. Tetapi sekian lama ditunggu, si pemuda tak kunjung balik. Lelaki tua itu pun baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh si pemuda. Terpaksa ia yang harus membayar makanannya. Itulah salah satu penipuan yang sering dilakukan oleh si pemuda. Suatu ketika, si pemuda jatuh sakit dan ia merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan saat menjelang kematiannya, si pemuda menyewa 2 orang dengan bayaran masing-masing 1 dinar. Si pemuda lalu berpesan kepada 2 orang tersebut, "Nanti ketika kalian mengusung jenazahku, katakanlah kalau aku ini orang soleh dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu sampai aku selesai dikubur." Ketika si pemuda benar-benar telah meninggal dunia, 2 orang yang disewanya itu mengusung jenazahnya dan berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini. Ia adalah orang yang baik dan soleh." Kedua orang itu tak henti-hentinya berkata demikian hingga acara pemakaman si pemuda selesai dilaksanakan. Tak berapa lama setelah ia dimakamkan, malaikat mungkar dan nakir masuk ke dalam kuburnya untuk memberi pertanyaan. Tiba-tiba kedua malaikat itu mendengar sebuah seruan, "Hai para malaikatku, tinggalkan hambaku. Sesungguhnya hambaku hidup dengan tipuan dan ia meninggal dengan tipuan pula." Akhirnya si pemuda diampuni oleh Allah berkat kesaksian 2 saksi, meskipun keduanya hanya orang bayaran. Dari kisah ini terdapat pelajaran berharga bahwa seorang hamba akan diampuni Allah disebabkan kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematian. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja sedang dalam perjalanan untuk menghibur dirinya. Ia berjalan dengan dikawal oleh beberapa prajurit istana. Ketika melewati sebuah kebun yang luas, ia melihat Abu Nawas sedang menanam sebuah pohon. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendekatinya. "Abu Nawas, apa yang sedang kau tanam?" tanya Baginda Raja. "Pohon zaitun yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja terheran-heran. Ia pun kembali bertanya, "Mengapa tidak pohon yang lain saja, Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Memangnya kenapa, Paduka?" Baginda Raja menyahut, "Ya tidak apa-apa sih. Cuman setahu saya pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah berusia 30 tahun. Apa mungkin 30 tahun ke depan kau masih hidup?"
tanya Baginda Raja. Tanpa ragu Abu Nawas menjawab, "Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, orang-orang yang hidup sebelum kita juga melakukan hal yang sama. Mereka menanam pohon zaitun dan kita yang memetik buahnya. Karena itu sudah sepantasnya kita menanam pohon zaitun untuk orang-orang yang hidup setelah kita agar mereka bisa memetik buahnya." Jawaban tersebut membuat Baginda Raja tertegun. Ia sangat memuji dan kagum atas perbuatan Abu Nawas. Karena tindakannya ini, Abu Nawas diberi hadiah sebesar 1000 dinar. Tentu saja Abu Nawas senang sekali menerimanya. Ia pun kembali berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebagaimana yang engkau katakan, bahwa pohon zaitun tidak akan berbuah kecuali setelah 30 tahun. Akan tetapi engkau bisa melihat sendiri bahwa pohon yang aku tanam ini langsung berbuah tepat setelah ia ditanam." Sekali lagi ucapan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertegun, dan untuk kedua kalinya Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Abu Nawas pun kembali mengeluarkan kata-kata bijaknya, "Wahai Paduka yang mulia, pohon zaitun manapun tidak akan pernah berbuah kecuali hanya sekali dalam setahun. Akan tetapi pohonku ini telah berbuah 2 kali hanya dalam beberapa saat." Maka semakin kagumlah Baginda Raja dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia kembali memberi hadiah 1000 dinar kepadanya. Pada akhirnya Baginda Raja segera menyudahi percakapannya dengan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada para pengawalnya, "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bila kita tinggal lebih lama di tempat ini, seluruh simpanan kas kerajaan akan habis karena ucapan Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang harus ia kenakan. Perdana Menteri lalu berkata, "Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi menurut saya Paduka buat jubah yang baru saja, mengingat nanti adalah hari yang istimewa." Ternyata saran dari Perdana Menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Iya, saya setuju, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja Paduka?" usul Perdana Menteri. "Terserah kamu. Urusan ini aku serahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah paling bagus untuk Paduka akan diberikan hadiah besar. Pada keesokan harinya setelah pengumuman, datang 2 orang penipu ke istana. Di hadapan Baginda Raja mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilan mereka meyakinkan, Baginda Raja tertarik dan mempercayainya. "Sekarang beritahu saya, jubah apa yang hendak kalian buatkan untuk saya?" tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas Paduka, supaya penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilau dan berwibawa," jawab kedua penipu. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah saya miliki," gumam Baginda Raja. "Baiklah, lalu apa saja yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Kami butuh 5 kantong emas Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang," jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyediakan kamar untuk mereka berdua. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar melihat jubah emasnya.
Kemudian ia perintahkan Perdana Menteri agar menemui dua pria tersebut. "Coba kau periksa apakah jubahku sudah jadi atau belum. Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua pencuri itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Paduka sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya, Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" jawab mereka sambil menunjuk ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku tak melihat apapun," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini." Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua pria tersebut. Saat Baginda menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka pasti bisa melihatnya." Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya, ia tidak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. "Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah engkau bersedia memakai jubah ini?" tanya mereka. Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya, sementara kedua penipu itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun, ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dalam tubuhnya, karena ia tidak mau dianggap sebagai raja yang tidak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua penipu itu pun pamit pulang dengan membawa 5 kantong emas. Pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambutnya dengan mengenakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. "Wahai Paduka, kenapa Paduka telanjang?" tanya Abu Nawas. "Apa kau bilang? Ini jubah emas terbaikku, Abu Nawas. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional," bentak Baginda Raja. "Siapa penjahit itu? Apakah Paduka mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak, tapi dari pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja," jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka telah ditipu oleh mereka," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, "Wahai Menteri, katakan yang sejujurnya, apakah kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan, Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya, tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba berbohong Paduka." "Kurang ajar, kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas," gerutu Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku punya.
kebetulan belum pernah aku pakai, jawab Baginda Raja. Bagus, nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya, Paduka jawab saja, ini adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan, jelas Abu Nawas. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh berwibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu, suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja pun membalas, "Ini adalah jubah buatan 2 orang asing dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya. Setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas perkataan yang sama. Rupanya, ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat pawai mendengar perkataan Baginda Raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Kau lihat sendiri kan, sang raja telah memakainya," jawab kawannya. "Kalau begitu, besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan," kata si penipu. Mereka pun akhirnya masuk perangkap Abu Nawas. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana menyarankan. Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak undang saja para ulama?
Tentu mereka lebih pandai daripada aku, ujar Abu Nawas. Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik, kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya.
Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah selanjutnya. Ketika pagi buta, Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir berjamaah, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid, termasuk Abu Nawas. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia." Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas menjawab, "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku." Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mengerubungi Abu Nawas. Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." Namun Abu Nawas mencegahnya. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" Para jamaah pun serempak bertanya karena sama-sama semakin penasaran. Dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadarinya di topi ini," jawab Abu Nawas beralasan. "Sini, coba aku yang lihat," pinta salah satu jamaah. Dan Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya dan berkata, "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi bila dikatakan orang tidak soleh dan beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita." Satu persatu dari mereka mencobanya dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa. Justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Tanpa basa-basi, orang itu langsung melemparkan topinya ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman,
lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangannya, kalian tak perlu takut dan malu kepada orang lain disebut sebagai orang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Dan lagian, mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati, tutur Abu Nawas menasehati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan malu. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Seperti ini tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Iya, silahkan Abu Nawas." "Tidak, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas,
Dia telah mengerjai aku. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti, yang mana kuda sakti tersebut mampu melakukan apapun yang saya inginkan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan, beliau tidak mempunyai kuda yang sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya, jawab Abu Nawas. Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Kalau memang ada, beritahu saya di mana tempatnya, timbal Abu Nawas. Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu, sahut Baginda Raja. Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke sebuah tempat yang sangat luas, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. Itu dia kuda sakti saya Abu Nawas. Dia melakukan apapun yang saya inginkan, kata Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, apakah kamu benar-benar kuda sakti? Pria itu menjawab, iya, saya kuda sakti Baginda Raja. Jadi kau bisa melakukan apapun yang diperintah Baginda Raja? Tanya Abu Nawas kembali. Iya, saya bisa melakukan apapun, jawab pria itu. Ternyata pria ini sudah bersekongkol dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, sekarang larilah, tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari. Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. Mana ada kuda sakti larinya begitu, Paduka pasti telah keliru, teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja tak kuasa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas dan kawan-kawan diundang Abu Jahil untuk acara makan-makan. Tentu saja, undangan Abu Jahil ini ada maksud tersembunyi di baliknya, yaitu ia ingin mengerjai Abu Nawas supaya ditertawakan di hadapan kawan-kawannya. Abu Nawas yang tak menaruh rasa curiga sedikit pun langsung bergegas menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, ia melihat orang-orang sudah berkumpul di depan meja makan. Wahai Abu Nawas, silahkan masuk, duduklah bersama kami, kata Abu Jahil menyambutnya. Berhubung kita semua sudah berkumpul, kini waktunya kita makan-makan, tutur Abu Jahil. Ia pun lalu masuk ke dalam untuk mengambil hidangan dan membagikannya. Tiap orang mendapat jatah satu ayam panggang. Namun ketika giliran Abu Nawas, ayam panggang tersebut telah habis. Ia hanya mendapatkan telurnya saja. Tentunya hal ini sudah Abu Jahil rencanakan sebelumnya. Meski demikian, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa kecewanya. Dengan sabarnya ia berkata, terkadang orang yang terkena sial justru dia dalam keberuntungan. Sedangkan orang yang mengira dirinya beruntung justru dia yang lagi kena sial. Sambil tertawa, Abu Jahil meleteknya. Benar Abu Nawas, karena ternyata telur ayam lebih nikmat daripada daging itu sendiri. Mendengar itu, kawan-kawan Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. Keusilan Abu Jahil tak berhenti sampai di situ. Ia punya rencana lain yang lebih berbahaya.
Ia ingin membuat Abu Nawas celaka. Ketika acara makan-makan selesai, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, maukah kau membetulkan atap rumahku? Aku akan memberikan upah yang banyak." Abu Nawas membalas, "Aku mau saja, tapi uangnya harus aku terima dulu." "Jangan khawatir Abu Nawas, ini 10 dinar buatmu," balas Abu Jahil sambil menyodorkan uangnya. Setelah menerima upah tersebut, tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera naik ke atap rumah. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya masih duduk di depan meja makan. "Hei Abu Jahil, tumben sekali kau beri upah yang begitu banyak," tanya kawannya. "Itu hanya untuk memancing Abu Nawas, supaya dia mau melakukan apa yang aku perintahkan. Di atap rumahku sudah aku olesi minyak. Tidak lama lagi dia pasti akan jatuh terpeleset. Dan ini pasti akan menjadi tontonan yang menggelikan," kata Abu Jahil memberitahu. Apa yang direncanakan Abu Jahil ternyata menjadi kenyataan. Abu Nawas yang tidak mengetahui atapnya licin membuatnya terpeleset dan jatuh. Tapi jatuhnya Abu Nawas ini menerobos genting yang berada tepat di atas Abu Jahil duduk, sehingga tubuh Abu Nawas menimpa Abu Jahil. Abu Nawas tidak terluka karena tubuhnya tertopang oleh tubuh Abu Jahil. Justru Abu Jahillah yang malah terluka. Lehernya patah akibat tertindih tubuh Abu Nawas. "Aduh, sakit sekali. Tolong bawa aku ke tabib," rintih Abu Jahil kesakitan. Melihat kondisi Abu Jahil, Abu Nawas berkata kepadanya, "Kau lihat sendiri kan Abu Jahil? Sesuai dengan perkataanku, terkadang orang yang terkena sial justru dia dalam keberuntungan. Sedangkan orang yang mengira dirinya beruntung justru dia yang lagi kena sial." Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Jahil. Kisah selanjutnya adalah Uwais Al-Qarni, seorang sahabat Nabi tapi tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Namun, ia justru menjadi orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kisah selengkapnya sebagai berikut. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah pemuda yang berpenyakit sopat. Karena penyakitnya itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun demikian, dia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, di mana kala itu ibunya juga menderita kelumpuhan. Sebenarnya Uwais sangat merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi ia tak mungkin meninggalkan ibunya sendirian. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, ikhtiarkanlah agar ibu dapat menunaikan haji." Mendengar ucapan tersebut, Uwais termenung. Mengingat perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang biasanya pergi haji menggunakan onta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais? Sementara ia adalah pemuda miskin yang tidak memiliki kendaraan. Uwais pun terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu dengan menaiki dan menuruni bukit. Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. "Uwais sudah gila." "Iya benar, Uwais sudah gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Sejak saat itu tak pernah ada hari yang terlewatkan kecuali ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena sudah latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu terasa ringan. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg.
Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ternyata perbuatan Uwais yang menggendong lembu setiap hari sebagai latihan untuk menggendong ibunya. Uwais lalu menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Saat menunaikan ibadah haji, Uwais berjalan tegap sambil menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Kemudian Uwais dan ibunya berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais dalam doanya. "Lalu bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Setelah berkata demikian, seketika Uwais sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji, Uwais dan ibunya melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Sesampainya di sana, Uwais segera mencari rumah Rasulullah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Maka keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Uwais pun lalu menyatakan keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Namun ternyata Rasulullah tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah. Betapa kecewaannya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa Rasulullah, tetapi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati, Uwais merasa bingung, apakah akan menunggu kepulangan Rasulullah. Sementara ibunya terlihat sakit-sakitan dan memintanya untuk segera pulang. Akhirnya karena ketaatannya sebagai seorang anak, Uwais menuruti permintaan ibunya. Ia pun pulang kembali ke Yaman. Beberapa hari kemudian, pulanglah Rasulullah dari peperangan. Sang istri yang bernama Siti Aisyah lalu memberitahu perihal tamu yang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa tamu tersebut adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat menjadi tertegun. Kemudian Rasulullah kembali berkata, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali dan Umar. Ia pun berkata kepada keduanya, "Nanti suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu pun terus berganti dan Rasulullah kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu ketika datanglah rombongan dari Yaman, di mana Uwais Al-Qarni turut serta bersamanya. Melihat kedatangan mereka, Khalifah Umar dan Ali segera menghampirinya. "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" tanya Khalifah Umar. Salah seorang dari mereka menjawab, "Iya, dia ada bersama kami. Dia sedang menjaga unta-unta kami di perbatasan kota." Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberinya salam. Tapi rupanya Uwais sedang menunaikan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais pun menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Ia lalu mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar langsung membalikan telapak tangan Uwais. Tampaklah tanda putih di telapak tangannya. "Siapa namamu?" tanya Khalifah Umar.
Aku Abdullah, jawab Uwais. Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Tanya Khalifah Umar kembali. Uwais kemudian berkata, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais mendoakan untuk mereka. Awalnya Uwais enggan melakukannya. Ia pun berkata, justru sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah Umar membalas, kami datang ke sini untuk minta doa darimu, karena itu adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat meninggalkan kami. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah didoakan, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk menjamin kehidupannya. Namun, Uwais menolaknya. Wahai Amirul Mukminin, saya mohon kepadamu supaya hari ini saja saya diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah tidak diketahui orang. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni akhirnya meninggal dunia. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang datang yang berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika jenazahnya dibawa ke pemakaman, luar biasa, banyak orang-orang yang berebutan untuk mengusungnya. Dan ketika hendak diturunkan ke dalam liang kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Meninggalnya Uwais Al-Qarni ini telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Penduduk kota Yaman pun tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah pemuda miskin, orang yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatnya, ia menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya orang-orang asing yang tidak pernah mereka kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Rupanya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, sehingga membuatnya menjadi orang yang terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah menakjubkan yang luar biasa. Meskipun tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi, yaitu peristiwa dipenggalnya kepala manusia tapi bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kisah ini terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar mengirim pasukan untuk berperang melawan bangsa Romawi. Akan tetapi pasukannya ini mengalami kekalahan, dan 20 prajurit yang masih hidup dijadikan tawanan oleh bangsa Romawi. Mereka lalu dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan beralih menjadi penyembah berhala. Apabila kalian masuk ke dalam agamaku lalu bersujud kepada berhala, maka akan aku jadikan pemimpin di kota-kota besar. Aku juga akan memberi kalian harta dan kekayaan. Tapi jika kalian menolak, aku akan memenggal kepala kalian, kata Kaisar Romawi mengancam. Salah satu tawanan yang bernama Umar bin Abdul Aziz berkata dengan lantang, aku tidak akan menjual agamaku dengan harta dan kekayaan. Mendengar hal itu, sang kaisar pun menjadi murka. Ia lalu menyuruh prajuritnya untuk memenggal kepala Umar bin Abdul Aziz.
Maka dibawalah Umar bin Abdul Aziz ke tengah lapangan dengan disaksikan banyak orang. Ketika kepalanya putus dipenggal, peristiwa menakjubkan terjadi. Kepala Umar bin Abdul Aziz yang sudah terputus menggelinding dan memutari lapangan sebanyak 3 kali seraya melantunkan ayat Al-Quran. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah menjadi golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Mendapati peristiwa menakjubkan tersebut, bukannya sadar tapi justru membuat sang kaisar bertambah murka. Ia lalu perintahkan Al-Gojonya untuk mendatangkan tawanan yang kedua. Masuklah ke dalam agamaku, nanti aku akan memberimu kekayaan dan akan kujadikan sebagai gubernur kota. Kalau kau menolak, aku akan penggal kepalamu seperti yang aku lakukan terhadap kawanmu itu, ancam Kaisar Romawi. Tawanan kedua ini juga menjawab yang sama. Aku tidak akan menjual agamaku dengan harta kekayaan dan jabatan. Segera saja si Al-Gojo langsung memenggal kepalanya, dan peristiwa serupa kembali terjadi. Kepala yang terputus itu menggelinding dan memutari lapangan seraya melantunkan ayat Al-Quran. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Quran Surat Al-Aqah ayat 21-23. Kepala tawanan kedua ini lalu berhenti tepat di samping tawanan pertama. Kemudian Kaisar Romawi memanggil tawanan ketiga. Bagaimana denganmu? Apakah kau ingin bernasib sama seperti kedua kawanmu? Atau kau akan masuk ke dalam agamaku? Nanti sebagai hadiahnya kau akan kujadikan gubernur kota, dan aku akan memberimu kekayaan, kata Kaisar Romawi menawarkan. Rupanya tawanan ketiga ini lebih memilih harta kekayaan dan jabatan. Baiklah, saya akan meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Paduka, jawab tawanan ketiga. Mendengar hal itu, sang kaisar pun senang. Lalu ia berkata kepada penasehat istana, tulislah dia dalam daftar, beri dia kekayaan, dan angkat dia jadi gubernur kota. Penasehat istana membalas, wahai Paduka yang mulia, kita uji dulu keseriusannya. Katakan padanya, kalau dia memang benar-benar serius, bunuhlah salah satu temannya. Jika dia bersedia melakukannya, baru kita mempercayainya. Usulan penasehat istana ini disambut baik oleh Kaisar Romawi. Ia pun perintahkan tawanan ketiga untuk melakukan perbuatan keji itu. Tanpa diduga, ternyata tawanan ketiga menjalankan perintah sang kaisar. Tawanan ketiga tega membunuh kawannya sendiri demi sebuah jabatan dan kekayaan. Melihat kejadian itu, sang kaisar pun merasa bangga dan perintahkan penasehat istana untuk menulis namanya dalam daftar. Akan tetapi penasehat istana menolak perintah tersebut. Tunggu dulu yang mulia, ini tidak masuk akal dan bukan keputusan bijaksana untuk mempercayainya. Temannya sendiri saja tega dibunuhnya, padahal dia telah berkawan sejak kecil. Suatu saat nanti, kalau dia berkuasa, dia pasti juga akan tega menghancurkan kerajaan ini, kata penasehat istana menjelaskan. Penjelasan tersebut membuat sang kaisar bimbang. Benar juga apa yang kau katakan, lalu apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Tanya Kaisar Romawi. Bunuh saja dia, jawab penasehat istana. Akhirnya tawanan ketiga dipenggal kepalanya sampai putus. Kemudian kepalanya menggelinding dan memutari lapangan seraya melantunkan ayat Al-Quran. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Quran Surat Az-Zumar ayat 19. Anehnya, kepala tawanan ketiga terpisah dengan kedua kepala tawanan sebelumnya. Sungguh tragis tawanan ketiga ini.
dia mati dalam keadaan kafir dan mendapatkan siksa dari Allah. Sementara tawanan pertama dan kedua meninggal dalam keadaan syahid dan ditempatkan di dalam surganya Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, dan juga terdapat dalam kitab Syu'abul Iman karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab.